Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Almawati, NPM 10070309666, dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan membacakan hasil penelitian saya yang berjudul Kajian Biaya Dampak Pembangunan Kawasan Summarecon Kota Bandung, Studi Kasus Hunian Klaster Betari. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu hadirnya Summarecon Bandung tentu akan meningkatkan kebutuhan barang dan jasa umum dengan adanya salah satunya dari klaster Betari. Untuk peningkatan kebutuhan barang dan jasa umum tersebut, maka dilakukanlah studi biaya dampak pembangunan yang bersifat langsung untuk memprediksi pertambahan kebutuhan barang dan jasa umum. Analisis ABDP ini digunakan untuk menentukan kelayakan suatu proyek pembangunan khususnya oleh pemerintah. Klaster Betari memiliki pengembangan hunian seluas 4,5 hektar oleh PT Mahkota Permata Perdana atau anak usaha dari PT Summarecon Agung Tbk dengan PT Bandung Tatanan Kota, yang dimana total unit yang terjual hingga saat ini sebanyak 246 unit. Masyarakat yang membeli hunian Klaster Betari 60% berdomisili di kawasan Bandung Raya. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu berkurangnya pelayanan barang dan jasa umum akibat adanya pembangunan kawasan Summarecon, peningkatan pembiayaan daerah dalam mendukung pengembangan kawasan Summarecon diperkirakan dapat mengganggu keuangan daerah. Dari kedua rumusan masalah tersebut muncul pertanyaan penelitian, apakah pembangunan hunian klaster Betari Summarecon Bandung akan membebani keuangan pemerintah daerah? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi besarnya pembiayaan pembangunan barang dan jasa umum oleh pemerintah daerah Kota Bandung dalam mendukung kegiatan dan pembangunan hunian klaster Betari di kawasan Summarecon. Adapun sasaran yang dalam penelitian ini terdapat 4 poin, teridentifikasinya delta kebutuhan barang dan jasa umum, teridentifikasinya pengeluaran serta penerimaan pemerintah daerah, dan teridentifikasinya eksternalitas akibat dari pembangunan. Selanjutnya ada prosedur ABDP yang digunakan yaitu ada prosedur khusus dengan metode ABDP yang digunakan Service Standard Fiscal Impact Method dengan pendekatan kuantitatif dan kebutuhan barang dan jasa umum dianalisis menggunakan kebijakan-kebijakan yang berlaku serta perhitungan beban pembiayaan menggunakan rumus NPV, BCR, serta IIRR. Selanjutnya masuk ke hasil analisis. Yang pertama ada analisis data kebutuhan barang dan jasa umum, dan berikut ada peta barang dan jasa umum, salah satunya infrastruktur. Untuk asumsi okupansi penghuninya pada tahun 2015 itu sebanyak 30%, pada tahun 2017 itu sudah mulai terlihat blok bangunan di mana asumsi menjadi 50%, hingga kenaikan kembali pada tahun 2024 itu rata-rata mencapai kenaikan 10%. Dan berikut ada identifikasi kebutuhan barang dan jasa umum di mana teridentifikasi bahwa jaringan drainase dan penerangan jalan umum itu sudah mencukupi kebutuhan barang dan jasa umum. Selanjutnya untuk rekapitulasi barang dan jasa umumnya sendiri, diambil contoh dari penyediaan air bersih di mana memiliki existing pada tahun 2023 sebanyak 52.560 dan dengan delta pada tahun 2025-nya itu sebanyak 65.700. Selanjutnya ke analisis penerimaan pemerintah daerah, di mana rekapitulasinya ini terdapat perbedaan pada tahun 2015 hingga 2024 karena terdapat perbedaan dari okupansi penghuni. Untuk selanjutnya analisis pengeluaran pemerintah daerah, rekapitulasi pengeluarannya ini pada tahun 2016, 2023, dan 2033 itu terdapat peningkatan pengeluaran karena setiap 5 tahun dan 10 tahun sekali terdapat pengeluaran khusus. Selanjutnya untuk analisis beban pembiayaannya sendiri ada NPV yang hasilnya positif, BCR yang hasilnya lebih dari 1, FIRR yang hasilnya lebih dari 10%, dan EIRR yang hasilnya lebih dari 10%. Untuk selanjutnya yang terakhir ada analisis eksternalitas, di mana analisis eksternalitas ini merupakan analisis yang di mana pihak-pihak yang tidak terlibat dari adanya suatu pembangunan namun terkena dampak dari adanya pembangunan tersebut. Yang pertama ada kebisingan dan kemacetan, kerusakan jalan akibat meningkatnya intensitas lalu lintas, adanya potensi bencana banjir, potensi gangguan air sumur dangkal, peningkatan nilai lahan, dan peningkatan pendapatan per kapita penduduk. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan hasil perhitungan beban biaya, untuk hasil NPV dengan hasil positif, hasilnya dapat menghasilkan keuntungan Pemda. BCR di atas 1 itu layak untuk dilanjutkan. FIRR itu nilainya lebih besar dari diskonto 10%, artinya proyek ini dapat dilanjutkan. Untuk EIRR ini investasi pada proyek ini dapat dilanjutkan, sehingga secara keseluruhan pembangunan hunian klaster Betari Summarecon Bandung tidak membebani pembiayaan pemerintah daerah. Untuk rekomendasi dari penelitian ini sendiri itu adanya penetapan kebijakan seperti SHST Kota Bandung, pengimplementasian lebih terhadap potensi biaya yang ditimbulkan dari setiap pembangunan, peningkatan PAD,
Lalu ada pihak Summarecon dapat berkontribusi pada pemerintah melalui kerjasama maupun pemberian kompensasi pada masyarakat yang terdampak, dan pemerintah daerah dapat melanjutkan pembangunan dengan klaster Betari. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.